Tahukah kalian, hukuman penjara paling lama selama peradaban di dunia ini adalah kejahatan pada investasi. Nah, pemegang rekor penerima hukuman itu adalah perempuan asal Thailand. Halo, apa kabar teman-teman Ampin? Semoga sehat selalu ya. Nah, kembali lagi nih bersama Vina di Cerves, cerita investasi yang menarik banget untuk kita simak. Ngomong-ngomong soal kejahatan investasi, Vina tuh pernah beberapa kali cerita tentang kasus besar ya. Salah satunya adalah Ponzi, yang juga dikenal dengan lahirnya skema Ponzi. Jauh setelah cerita Ponzi itu usai, ternyata penerusnya tuh ada di mana-mana dengan beragam akal bulus kejahatan yang merugikan dunia investasi deh. Salah satunya yang mau Vina ceritakan sekarang ini adalah seorang perempuan warga Thailand yang aksi penipuannya itu tidak tanggung-tanggung, sampai keluarga kerajaan di Thailand pun kena juga jadi korbannya. Alhasil, sang pelaku ini divonis penjara selama 141.078 tahun lamanya. Wow, lama banget kan? Hukuman yang maha dahsyat, yang walaupun seorang bisa hidup 1000 tahun lamanya nih ya, bahkan Nabi Adam pun gak sampai umur tuh buat gantiin. Oh iya, sebelum lanjut, Vina ingatkan selalu untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan kalau yang dengerin di Spotify, kalian juga follow ya. Namanya adalah Chamoy Tipiaso, lahir pada 27 November 1940 di Thailand. Merupakan istri dari seorang petinggi militer di negeri Gajah Putih itu. Suaminya adalah anggota Royal Thai Air Force. Chamoy sendiri ini sebenarnya juga bukan orang main-main. Dia adalah pegawai Petroleum Authority of Thailand, sebuah perusahaan pertambangan minyak dan gas di negara yang terkenal dengan Tom Yam itu. Jadi, boleh dibilang Chamoy dan suaminya itu bukan orang biasa, dekat dengan orang pemerintahan. Jadi ya memang keluarga terpandang. Jadi, bagaimana sih awal mula kisah suram itu terjadi sehingga Chamoy pindah dari ranjang empuknya ke lantai yang dingin di penjara? Begini ceritanya. Si Chamoy yang kalau dilihat dari fotonya tidak begitu gemoy ini, terbukti menipu lebih dari 16.000 orang. Dia divonis bersalah pada tanggal 27 Juli 1989. Jerat hukum yang dihadapi oleh Chamoy ini bermula saat dirinya menggagas sebuah program pendanaan. Semacam crowdfunding gitu kalau bahasa kerennya sekarang. Program yang diberi nama My Chamoy Fund ini didirikan pada tahun 1960 dengan sistem cheat fund. Cheat fund yang dimaksudkan adalah mengharuskan para nasabah atau peserta menyumbang sejumlah uang dalam waktu yang sudah ditentukan. Nasabah pun kemudian akan melakukan bidding untuk mendapatkan jumlah bonus yang juga sudah ditentukan. Dalam penjelasan sederhananya, skema ini bertujuan untuk meminjam uang yang satu untuk membayar utang orang lain. Apa bedanya sama arisan kalau gitu? Oke deh lanjut. Peraturannya, peminjam uang itu membuat komitmen untuk membayar kepada pembeli pinjaman dengan pengembalian tinggi. Oh, ini mah arisan berbunga namanya, ya nggak sih? Lalu, si pemberi pinjaman itu mengiklan bahwa mereka sudah menerima pengembalian agar dapat menarik dana dari peminjam lainnya. Lalu, pemberi dana mengiklankan bahwa mereka sudah menerima pengembalian agar dapat menarik dana peminjam lain. Ini Vina pernah bahas ya di Cervesnya Ponzi. Jadi ya, penipuan ini tuh bisa dibilang mirip-mirip dengan skema Ponzi yang Vina pernah ceritakan. Skema ini juga pernah populer di tahun-tahun tersebut nih di India. Nah, dari cara itu, dalam kurun waktu 20 tahun, yaitu kisaran 1980-an, Chamoy mampu menarik minat sedikitnya 16.231 klien. Klien di sini tuh maksudnya adalah para nasabah dari program cheat fund itu. Mirisnya, di antara para kliennya itu ada anggota terkemuka dari kalangan militer dan juga keluarga kerajaan Thailand. Nah, disinilah konflik of interest terjadi, sebab dengan kehadiran para peserta dari kalangan high profile itu, ternyata kegiatan investasi dalam tanda kutip
Yang dilakukan oleh Chamoy mampu mendorong pemerintah untuk meminta bank mengeluarkan dana talangan dan ikut mengumpulkan dana. Nah loh, sampai saat ini saja kita bisa bayangin kan bahwa telah terjadi keruwetan yang luar biasa saat itu di industri keuangan Thailand. Setelah dana terkumpul begitu banyak ya, yang namanya juga manusia kali ya, ngelihat uang, Chamoy itu mungkin gelap mata, terpesona gitulah ya. Nih uang banyak banget gitu kan. Lalu dia melakukan penipuan untuk memperkaya dirinya sendiri. Sekitar sebesar 200 sampai 300 juta US dollar atau kalau sekarang tuh sekitar 4,3 triliun rupiah. Dari kejadian itu, Chamoy diseret ke pengadilan yang belakangan banyak disebut seperti pengadilan semu. Karena tidak ada bukti nih pengadilannya itu tuh terjadi gitu loh. Sebab bukan oleh pengadilan biasa, melainkan melalui pengadilan militer. Hukumannya pun saat itu adalah si Chamoy ini hanya ditahan oleh Angkatan Udara Thailand. Rakyat umum dan termasuk para korbannya dari masyarakat biasa yang bukan keluarga pemerintahan maupun keluarga militer harus berlapang dada, ikhlas terima kenyataan karena duitnya hangus tanpa adanya ganti rugi. Aduh, nyesek banget gak sih itu rasanya. Intinya, dari kabar dan banyak bukti yang tersiar nih ya, Chamoy hanya menjalankan 8 tahun penjara aja, dan itu pun masih diragukan benar atau tidaknya. Karena ya rumornya itu masih bisa kesana kemari ya. Apalagi statusnya tuh disembunyikan. Di Indonesia pernah ada yang kayak gitu nggak sih? Siapa ya? Yang ngomongnya di penjara tapi dia bisa jalan-jalan atau statusnya disembunyikan. Ups. Lalu, penasaran nggak sih? Dari mana datangnya hukuman 141.078 tahun itu? Nah, bunyi vonis hakim itu yang menjadi rekor penjara paling lama yang pernah ada di dunia itu muncul dari pengadilan setelah Raja Thailand Bhumibol Adulyadej turun tangan. Kalau misalnya nih si Chamoy berkelakuan baik di penjara, kali aja dia bisa dapat remisi 100 tahun. Lumayan kan berkurang. Ya nggak sih? Pertanyaannya, apakah sampai sekarang nih, jika si Chamoy masih hidup, dia masih ada di tahanan? Kayaknya nggak juga deh. Karena belakangan tuh muncul lagi produk hukum di negara Thailand yang menyatakan maksimal kurungan bagi kasus penipuan hanya maksimal 20 tahun penjara aja. Oke deh teman-teman, segini dulu cerita Vina kali ini. Dan hindari tuh yang namanya penipuan. Dah, terima kasih.